Rick Grimes muncul dalam akhir episode yang menamatkan series fenomenal The Walking Dead. Meski tak terhubung secara langsung dengan episode akhir ini, namun cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada karakter yang diperankan oleh Andrew Lincoln ini. Apa yang terjadi padanya setelah ledakan di jembatan dan mungkinkah Mason dapat menemukan suaminya tersebut? Dalam konten kali ini kita akan membahas semua itu secara detail. Selain Rick Grimes yang tak kalah menariknya, episode ending ini juga menjadi pembuka bagi spin-off untuk karakter Daryl Dixon, Maggie, dan Negan. Para survivor bisa beristirahat dalam damai. Kalau di cerita komiknya sih iya, tapi kalau di seriesnya sepertinya nggak juga sih. Oke anak nongkrong, sebelum kita ngebahas semua poin-poin di atas, mari kita lihat rekapan dan penjelasannya. Let's do it. Meleset dari prediksi para fans yang mengatakan jika dalam endingnya akan cukup banyak karakter-karakter penting yang mati, ternyata hal ini berbeda karena sejauh ini hanya Rosita Espinosa yang tak selamat sampai seriesnya berakhir. Selain itu ada pula pasangan kekasih Jules dan Lux yang akhirnya harus gugur. Karakter-karakter yang kita kira akan mati seperti Aaron, Judith, Lydia, dan Jerry akhirnya bisa survive. Namun meskipun begitu, kematian karakter di ending ini sangat menguras emosi. Meski Luke hanyalah pemain musiman, namun kepergian ia dan kekasihnya cukup menyayat. Dramatisasi ini diperlengkap dengan tangisan anggota kelompoknya, Kelly, Connie, Magna, dan Yumiko. Setelah kematian Lux dan Joel, emosi penonton kembali dikuras dengan sahabat kita yang cukup lama dan sangat kita sayangi, yaitu kakak Rose. Kepergiannya meskipun menyedihkan, namun ia tampaknya telah ikhlas karena semua tak sia-sia. Ia berkorban demi Koko anaknya. Rosita pergi dengan tenang dihantarkan oleh para sahabatnya. Kematian karakter penting ini mungkin diperlukan agar endingnya tak terasa hambar, karena pada akhirnya kita disuguhkan akhir yang masih menggantung dan kurang memberikan penjelasan apa-apa. Judith akhirnya selamat meski berada dalam keadaan yang gawat darurat. Ketangguhan dan kesigapan Daryl Dixon akhirnya mampu mengambil alih kekuasaan Pamela Milton. Pamela dipaksa mundur dan semua diambil alih oleh Mercer. Wanita itu tampak putus asa. Ia bertemu dengan Lance Horsby yang saat itu telah berubah menjadi Walker. Scene antara Pamela dan Horsby ini tampaknya ingin mengatakan pada kita bahwa sebenarnya mereka berdua memiliki skandal. Maggie menghentikan aksi Pamela yang mencoba bunuh diri. Mengapa Maggie melakukan ini? Tampaknya ia telah belajar dari hukuman yang dijalani Negan, bahwa terkadang ada orang-orang yang pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat dari kematian, yaitu memberikan kehidupan yang penuh dengan penyesalan seperti yang pernah dilalui Negan. Setelah kepemimpinan diambil alih oleh Mercer, tak perlu berlama-lama lagi untuk menghalau dan membersihkan para Walker. Tim Daryl yang sudah terbiasa melakukan hal ini bekerja sama dengan Army Commonwealth dan didukung sumber daya yang ada, akhirnya berhasil memancing gerombolan Walker dan menghancurkan mereka semua. Ya, chaos di Commonwealth sebenarnya tak perlu terjadi jika sejak awal instruksi yang dilakukan Pamela benar.
Banyak yang mengatakan jika ending The Walking Dead ini tidak memuaskan dan terasa kurang. Karena jika dibandingkan dengan komiknya, terlepas dari banyaknya para survivor yang memiliki perbedaan status hidup mati, namun yang pasti ending versi komiknya berakhir dengan bahagia setelah melompat 10 tahun ke depan. Kota Commonwealth dipimpin oleh Maggie dan Mason menjadi salah satu orang penting di kota yang digambarkan maju tersebut. Sementara untuk versi seriesnya, jarak waktu hanya melompat 1 tahun dan tak banyak sesuatu yang berubah. Ezekiel dan Mercer memimpin Commonwealth, Aaron dan Gabriel menjaga Alexandria, Maggie kembali memimpin Hilltop. Sementara Daryl, Lydia, dan Elijah menjaga perbatasan. Semua tampak aman namun sepertinya hanya untuk sementara waktu. Menurut Mimin, langkah mengakhiri ending yang menggantung seperti ini adalah pilihan yang tepat. Karena jika masih memaksa untuk menuntaskan semua, justru akan merusak jalan cerita bagi beberapa spin-off-nya. Ending The Walking Dead ini lebih pada mengarahkan penonton untuk membuka jalan cerita. Hal ini terlihat ketika Maggie mengatakan ada hal yang harus mereka temukan di luar sana. Ini mengarahkan ke spin-off-nya bersama Negan, yang saat ending juga tak tampak dan mengembalikan kompas pada Judith, menyiratkan jika ia tengah melakukan perjalanan dan nantinya akan bertemu Maggie. Dan yang paling gamblang adalah perpisahan Daryl. Inilah yang membuka jalan baginya untuk menuju negara lain, yaitu Prancis. Di lain kesempatan, spin-off Daryl Dixon akan kita bahas sendiri. Nah, anak nongkrong, kita sampai ke pembahasan Rick Grimes. Akhirnya terjawab sudah nasib bapak satu ini, di mana keberadaannya dan bagaimana nasibnya. Pertama-tama, scene kemunculan Rick Grimes ini terhubung dengan musim ke-9 episode 5, ketika ia meledakkan jembatan dan kerabatnya mengira jika Rick sudah mati. Namun ternyata Rick dibawa oleh Jadis dengan helikopter milik CRM. Teori bahwa Rick dibawa ke sekitaran Washington DC itu sepertinya benar, karena lewat scene ini terlihat jika ia melarikan diri. Rick membawa berbagai perlengkapan dan makanan kaleng dengan logo CRM. Dan ketika helikopter mendekatinya, Rick tampak berdiri di tepian laut, tapi ternyata di hadapannya terdapat sebuah kota yang telah terbengkalai. Itu sepertinya sebagian kota Washington DC. Selanjutnya adegan ketika Rick Grimes melempar tas dan bootnya ke kapal. Ini terhubung dengan episode ke-13 musim ke-10, ketika Mason pergi bersama Virgil ke sebuah pulau. Mason menemukan smartphone, tas, dan boot Rick di sana. Kapal tempat Rick melempar barang-barangnya sepertinya hanyut terbawa air dan terdampar kembali di tepian kediaman Virgil. Itulah yang dikatakan Virgil pada Mason. Dalam suratnya, Rick mengatakan jika ia berusaha untuk berjumpa dengan Judith dan RG, namun semua masih terhalang. Radio tak dapat terhubung, namun dari sini sudah jelas jika Rick kabur dari CRM dan berusaha untuk kembali pada mereka. Meskipun hal itu tak mudah dan ia akhirnya tampak menyerah, anehnya ia tersenyum saat akan ditangkap. Apakah akan terjadi plot twist di sini? Atau ia merasa sangat yakin jika surat dalam botolnya atau barang-barang miliknya pasti akan ditemukan dan menjadi secercah harapan untuk keluarganya. Bagaimanapun juga, keyakinan tersebut akhirnya terwujud karena Mason akhirnya menemukannya. Dalam episode terakhir Mason di series TWD, musim ke-10 episode ke-13, Mason menolong dua orang yang memintanya membantu mereka kembali pada kawanan. Mereka mengatakan jika kawanan akan pergi ke suatu tempat, meskipun tak dijelaskan, namun kawanan mereka tampak begitu banyak. Mereka mungkin menemukan peradaban atau komunitas baru layaknya Commonwealth, yang menawarkan keamanan dan hidup yang lebih layak. Dan bisa jadi kemungkinan besar itu adalah CRM. Dan pemandangan seperti ini kembali diperlihatkan ketika Mason melanjutkan perjalanannya. Ribuan orang yang berada di tepian pantai adalah ribuan orang yang sama yang juga tampak ketika Mason menolong pria dan wanita untuk kembali bersama kawanannya. Mereka sepertinya sedang menuju sebuah kapal.
ke sebuah peradaban baru yang lebih modern dan kemungkinan besar itu adalah CRM yang akhirnya jarak antara Mason dan Rick semakin dekat. Bagaimana menurut kalian?